Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, aku Devi Nur Alifah dari MBA 79D. Aku mau sharing sedikit nih tentang patience atau dalam bahasa kita mah sabar. Nah, pasti teman-teman familiar deh atau sering dengar baik mungkin di sinetron bahkan di kehidupan kalian kayak udah cukup ya mas, kesabaranku udah habis, atau ini sudah lewat dari batas kesabaran aku. Nah, di sisi lain saya juga suka dengar bahwa sabar itu tuh nggak ada batasnya loh. Jadi mana yang benar nih? Ayo kita bahas bareng-bareng ya. Pertama, kita harus tahu dulu apa makna sabar. Sabar itu secara bahasa adalah al-habsu atau menahan diri. Sedangkan secara syar'i, sabar itu adalah menahan diri dalam 3 perkara. 1. Ketaatan kepada Allah. 2. Hal-hal yang diharamkan. Dan nomor 3. Sabar terhadap takdir Allah yang dirasa pahit ataupun segala musibah yang sedang melanda kita. Nah, tahu nggak teman-teman, kenapa kita butuh sabar dalam ketaatan? Nah, biasanya dalam menjalankan ketaatan kepada Allah atau memenuhi segala perintah Allah itu rasanya sangat berat. Nah, kenapa berat? Karena ketaatan ini bentuknya adalah suatu kewajiban yang tentunya menuntut kita untuk mau melakukannya. Sehingga kita di sini membutuhkan banyak-banyak rasa sabar agar dapat menjalankannya dengan segenap hati kita. Dengan demikian, kewajiban apapun yang kita jalankan akan lebih terasa kenikmatannya. Berikut ada hadis riwayat Muslim yang berbunyi, ajaban lil amril mu'min inna amrohu kullahu khairun wa laisa dzaka lil ahadin lil illa lil mu'minin asabatu sarra syakara fakana khairan lah wa in asabatu durra asabaro fakana khairan lah. Yang artinya benar-benar mengagumkan keadaan seorang mukmin, segala urusannya itu baik, itu tidaklah didapati kecuali pada seorang mukmin. Jika mendapatkan kesenangan maka ia bersyukur, jika mendapatkan kesenangan maka ia bersyukur, itu baik baginya. Jika mendapatkan kesusahan maka ia bersabar, itu pun baik baginya. Jadi ujian yang Allah berikan itu kepada kita bisa berujung baik. Nah, gimana caranya? Ya bisa banget, yaitu dengan sabar. Jika Allah kasih kebaikan, kita banyak-banyak bersyukur, maka Allah akan menambah kebaikan itu. Dan sama juga ketika kita dapat kesusahan, nah kita juga harus bersabar, maka Allah akan memberikan banyak kebaikan setelahnya. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 153, ya ayyuhallazina amanu sta'inu bis sabri was shalah innallaha ma'as sabirin. Yang artinya adalah, hai orang-orang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah berserta orang-orang yang sabar. Sehingga seharusnya hidup orang mukmin itu nggak ada sedihnya. Dalam surat Al-Baqarah, Allah membagi ujian ini menjadi 3 macam. Yang pertama bakso, terus ada dorro dan zulzilu, yaitu ujian fisik, ujian harta, misalnya kesulitan dalam mencari pekerjaan, dan ujian perasaan, misalnya ada kata-kata orang atau perilaku orang yang mungkin menyakiti hati kita. Nah, ketika kita diuji misalnya dalam harta dan kita tetap dapat bersabar atau bahkan berbuat kebaikan, maka Allah itu bakal menyukai kita. Nah, seperti dalam firman-Nya di surah Ali Imran ayat 134, allazina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal qaziminal ghaiza wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yang artinya adalah yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Berdasarkan ayat tersebut, Allah ini menyukai orang-orang yang tetap berinfak, tetap menafkahkan hartanya walaupun mereka ini dalam keadaan doro. Doro itu adalah dalam keadaan susah. Misalnya ada orang-orang yang meminta-minta, namun kita tuh sebenarnya lagi dalam keadaan susah keuangan nih, dan kita memilih untuk tetap memberikan ya sedikit harta kita kepada orang tersebut. Nah, di sini Allah benar menyukai kita gitu lah. Menurut teman-teman, siapa sih yang mencontohkan tindakan atau amalan ini? Nah, tidak lain tidak bukan adalah tentunya Nabi kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
beliau menjadi simbol orang yang senantiasa menafkahkan hartanya walaupun beliau ini juga dalam keadaan butuh. Nah, ini diceritakan dalam surat Al-Hasyr ayat 9, yaitu kutipannya sebagai berikut. Wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Yang artinya adalah, dan mereka kaum Ansor mengutamakan orang-orang muhajirin atas diri mereka sendiri sekalipun mereka dalam kesusahan, sehingga sekali lagi mengutamakan kepentingan orang di atas diri sendiri adalah suatu amalan yang Allah sukai. So, kita ini sebagai umatnya Nabi Muhammad sudah sepatutnya untuk mengutamakan apa yang telah dicontohkan oleh Nabi kita. Selanjutnya kita bahas tadi soal sabar itu ada batasnya. Nah, Ustadz Dr. Syafiq Riza Basamalah mengatakan bahwa iya, sabar itu ada batasnya. Batasnya apa sih? Batasnya adalah ajal. Jadi kalau misalnya kita udah dipanggil sama Allah, ya udah sampai situ aja batas kesabaran teman-teman yang sebenarnya. Nah, Allah berfirman juga dalam Al-Quran surah Az-Zumar ayat 10, kutipannya sebagai berikut, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bi ghairi hisab. Yang artinya adalah, hai, hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa batas. Jadi apabila teman-teman udah marah banget nih sama orang, atau udahlah aku nggak bisa sabar lagi, nah obatnya tuh apa sih? Ya kita, kata Ustadz Syafiq mah, obatnya adalah banyak-banyak bertasbih, terus kita sholat, terus semakin mendekatkan diri kepada Allah. Nah, karena Allah ini udah menjamin bahwa dalam surat Az-Zumar tadi, bahwa pahala itu akan diberikan kepada orang-orang yang sabar, itu tuh sempurna tanpa batas. Nah, kenapa? So why not? Walaupun yang kita tahu bahwa prakteknya untuk bisa sabar itu bakal susah banget, namun dengan kita mengetahui bahwa dengan sabar itu dahsyat banget loh pahalanya, maka insya Allah akan memotivasi kita untuk senantiasa bersabar. Nah, mungkin segitu dulu sharing-sharing kita. Semoga dapat bermanfaat baik untuk saya pribadi maupun untuk teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.